peserta didik, saat ini kita akan mempelajari mengenai medan listrik. Konsep medan listrik dipelopori oleh seorang ahli yang namanya Michael Faraday. Medan listrik adalah daerah sekitar yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik. Arah medan listrik keluar dari setiap muatan positif dan menyebar ke seluruh ruangan. Muatan yang menimbulkan medan listrik disebut dengan muatan sumber. Besar muatan medan listrik sering juga kita sebut dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik, kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini ada benda bermuatan positif dengan besar muatan Q yang kita sebut dengan muatan sumber. Kemudian ada benda bermuatan positif yang kita sebut dengan muatan uji. Notasinya Q0 berada pada jarak tertentu, jaraknya R. Ketika muatan uji kita dekatkan pada muatan positif, maka muatan uji ini akan mendapat gaya yang arahnya ke kanan. Nah, besarnya kuat medan listrik kita nyatakan dengan notasi E besar, yaitu besar dinyatakan dengan besar gaya listrik yang dialami oleh muatan uji Q0 di titik itu, yang kita rumuskan dengan E sama dengan F per Q0. F adalah gaya listrik atau gaya kolom, satuannya Newton. Q0 adalah muatan uji, satuannya kolom. E kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kemudian kita lihat F ini adalah gaya listrik, gaya yang bekerja antara dua muatan, Q muatan sumber dan Q0 muatan uji. Maka besarnya gaya sesuai dengan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu K Q kali Q0 per R kuadrat dibagi dengan Q0. Sehingga Q0 habis, persamaan akan jadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi persamaan kuat medan kita nyatakan dengan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Q adalah muatan listrik atau muatan sumber yang satuannya kolom, sedangkan R adalah jarak titik ke sumber muatan. Garis-garis medan listrik. Nah, setiap muatan memiliki garis medan listrik. Kita bisa lihat pada gambar ini, garis medan listrik untuk muatan positif adalah keluar, sedangkan untuk muatan negatif adalah masuk. Sehingga ketika muatan positif dan muatan negatif kita dekatkan, maka akan memiliki garis medan yang keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Kemudian sebelah kanan dua-dua muatan positif. Jadi muatan positif arahnya keluar, maka terjadi gaya tolak. Kalau muatan negatif dan positif didekatkan, di situ akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa medan listrik muatan positif arahnya keluar, sedangkan medan listrik muatan negatif arahnya menuju ke muatan itu. Makin banyak garis medan menyatakan makin besar medan listrik tersebut, atau kuat medannya makin besar. Kuat medan listrik di suatu titik. Kita bisa lihat pada gambar kanan, dari garis medan tadi kita dapatkan bahwa muatan positif kuat medannya arahnya keluar, meninggalkan muatan itu, sedangkan muatan negatif arah kuat medannya masuk atau menuju ke muatan itu. Sehingga kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri, di sini ada bola bermuatan positif Q, kemudian ada titik P yang berjarak R dari muatan tersebut. Maka titik P ini masih berada dalam daerah medan listrik atau muatan listrik positif. Maka titik P ini akan mendapatkan kuat medan yang arahnya ke kanan, keluar, karena muatan positif arah medannya keluar. Sedangkan bola bermuatan negatif Q
kemudian ada titik P yang berjarak R dari muatan tersebut, maka kuat medan yang bekerja pada titik P arahnya ke kiri menuju ke muatan negatif. Sebagaimana muatan negatif, arah medannya menuju ke muatan negatif. Besarnya kuat medan yang bekerja pada titik P ini yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Kuat medan di suatu titik yang dipengaruhi oleh beberapa muatan. Bila mana suatu titik dipengaruhi oleh beberapa muatan, misalnya kita lihat pada gambar ini, ada dua muatan positif Q1, kemudian muatan negatif Q2. Kemudian di antara kedua muatan itu kita tempatkan titik P. Maka titik P akan memiliki kuat medan yang dipengaruhi oleh muatan positif yang arahnya ke kanan, karena muatan positif kuat medannya atau garis medannya keluar, kita sebut E1. Sedangkan titik P juga ini akan mendapatkan kuat medan pengaruh dari Q2 yang arahnya ke kanan, karena muatan positif garis medannya menuju ke muatan itu. Sehingga pada titik P bekerja dua kuat medan yang dua-duanya ke kanan, E1 dan E2. Sehingga kita jumlahkan kuat medan yang bekerja pada titik P, karena dua-dua ke kanan positif, berarti E1 ditambah dengan E2. Flux listrik. Flux listrik ini menyatakan jumlah garis medan yang diterima oleh suatu permukaan seluas A. Jadi jumlah atau banyaknya garis medan yang diterima oleh suatu permukaan seluas A. Jadi kita lihat di sini misalnya ada permukaan yang kita nyatakan, kita gambarkan atau kita tempatkan tegak lurus. Kemudian di sini membentuk sudut. Nah, besarnya flux listrik kita nyatakan dengan rumus flux sama dengan E kali A cos theta, di mana E adalah kuat medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb, A adalah luas permukaan bidang satuannya meter bujur sangkar, sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah E, arah garis medan dengan normal bidang, garis normal bidang. Garis normal bidang adalah garis yang tegak lurus terhadap permukaan bidang, sebagaimana kalian sudah pelajari di kelas 10. Jadi sudut theta adalah sudut antara arah E garis medan dengan normal bidang. Nah, pada gambar sebelah kiri, arah normal bidang adalah sejajar dengan arah E, arah garis medan. Maka berarti sudut tetanya sama dengan 0 derajat. Sehingga cos 0 derajat besarnya 1. Sehingga persamaan akan jadi flux sama dengan E kali A. Flux listrik satuannya adalah Weber atau Wb. Hukum Gauss. Garis medan dinyatakan dengan hukum Gauss, yaitu menyatakan jumlah garis medan listrik atau flux yang menembus permukaan A akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Kita lihat pada bola bermuatan. Jadi di sini ada bola, pada tengah-tengah bola kita berikan muatan positif yang jaraknya R. Luas permukaan bola kita nyatakan dengan A. Maka permukaan bola akan mendapatkan kuat medan yang arahnya keluar. Kita lihat pada gambar. Besarnya kuat medan pada bola ini kita nyatakan dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Maka flux pada bola bermuatan sebagaimana dinyatakan pada persamaan slide sebelumnya, yaitu flux sama dengan E kali A, di mana E kita ganti dengan K Q per R kuadrat. K ini kita tahu bersama adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0
Maka kita ganti nilai K ini dengan 1/4 pi epsilon 0 kali dengan Q per R. Sedangkan A, karena ini adalah merupakan bola, berarti A adalah luas permukaan bola yang besarnya adalah 4 pi R kuadrat. Jadi kita ganti kali dengan 4 pi R kuadrat. 4 pi habis, sedangkan R kuadrat habis, sehingga flux sama dengan Q per epsilon. Jadi rumus flux pada bola bermuatan Q sama dengan epsilon 0. Medan listrik pada keping sejajar. Pada gambar ini ada dua keping sejajar yang luasnya masing-masing A. Kemudian pada keping kiri kita beri muatan positif, sedangkan pada keping kanan kita beri muatan negatif dengan besar muatan sama sebesar Q. Maka sebagaimana yang kita pelajari, muatan positif medannya, garis medannya keluar menuju ke muatan negatif, maka kuat medan yang bekerja pada dua keping sejajar ini arahnya ke kanan. Flux sama dengan E kali A, di mana flux ini adalah Q per epsilon 0 pada bola bermuatan tadi. Sehingga kita gabungkan kedua persamaan ini, didapat E kali A sama dengan Q per epsilon 0. E sama dengan A kita pindah. Jadi Q per A kali 1/4 epsilon 0. Rapat muatan listrik pada keping sejajar kita nyatakan dengan flux tau ini sigma sama dengan Q per A. Notasi yang digunakan untuk rapat muatan listrik, sigma huruf kecil. Sehingga persamaan ini akan jadi Q per A kita ganti dengan sigma rapat muatan listrik per epsilon 0. Jadi E sama dengan rapat muatan listrik per epsilon 0. Demikian materi kita saat ini. Terima kasih.